Hai kalian para Libra, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian di tahun 2024. Sebentar lagi ya. Ini baru hari keberapa di bulan Desember. Gimana bacaan Desember kalian kemarin? Sudah terjadi atau bagaimana? Semoga baik deh. Buat saya yang terbaik aja buat kalian para Libra ya. Soalnya kita ya harus teruslah bersyukur atas segala yang Tuhan kasih, sekecil apapun. Kalau ada halang rintang, ya udah sih, namanya juga kehidupan ya. Oke, so saya buka satu kartu. Ini dari Very. Nah, loh, udah satu loncat dia. Dan yang loncat itu adalah Prince, oke, Prince of Winter atau Page of Sword. Sword ya. Oke, ini energi kalian, energi Libra. Intelektual, determine, fokus, impulsif. Ini tulisan di atasnya ya. Oke, biasanya kalau ada page of sword, ya something yang datang itu sesuatu yang agak-agak gimana gitu ya. Oke, kita lihat bacaannya. Seek out an intellectual solution to your problem. The need to act quickly and decisively, sudden or unexpected change. Nah, kalau saya lihat di bacaan di kartu pertama kalian ini, itu justru kalian banget ya. Gini loh Libra, beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan teman saya, teleponan sih, tapi di speakerphone sama dia. Soalnya pacarnya dia Libra, teman saya itu Scorpio ya. Yang Libra yang cewek, yang teman saya yang cowok. Karena kita kenal, maksudnya saya sama pasangan itu kenal baik. Jadi kalau kita ngobrol pakai speakerphone, oke. Dan dia bilang, iya nih si Libra mikir melulu, suka tidak mengambil keputusan dengan cepat. Si Scorpio-nya bilang gitu. Saya sih ketawa, karena buat saya memang Libra seperti itu. Tapi itu bukan hal yang buruk ya Libra. Cuma tahun 2024 pesannya ini untuk kalian banget justru. Ya, yang satu dibilang yang pertama, pesan pertama adalah cari pendapat atau masukan dari orang yang punya intelektualnya bagus gitu. Bukan yang dari lower dari kalian secara intelektual. Maksudnya bukan kita milih-milih teman atau gimana gitu. Jadi maksudnya jika ada sesuatu hal, permasalahan atau apapun, itu carinya sama orang yang ngerti gitu. Ya, jadi beberapa persoalan yang akan datang di kehidupannya Libra di tahun 2024 itu, kalau dibiarin, ya tentu saja akan makin gede. Makanya dibilang suruh cari bantuan dari orang yang secara intelektual tahu mengenai permasalahan tersebut dan bisa kasih jalan keluar. Bukan cuma ngomong doang, orang lain cuma dengerin doang, hahaha gitu doang, tanpa kasih solusi. Kasihan di kaliannya Libra. Nanti kalian udah punya permasalahan yang ingin diatasi, tapi nggak dapet solusi, itu kan nyebelin ya Libra ya, pastilah nyebelin. Terus yang kedua adalah benar-benar 2024 Libra tuh harus lebih cepat memutuskan sesuatu. Iya, memang kalian mempertimbangkan segala sesuatunya dengan bilang, Mbak Lucy, kan segalanya tuh harus dipikirin, harus dipertimbangkan, nanti takut salah jalan dan lain sebagainya. Iya, itu bagus banget, bener, itu bagus. Cuma ada beberapa hal yang harus kalian cepat tanggap gitu. Udah cepet tanggap, cepat memutuskan, sehingga itu nggak berlarut-larut untuk kalian gitu kan. Kemudian ada perubahan yang cepat, perubahan yang tiba-tiba terjadi di tahun 2024 untuk Libra. Jadi itu ya 3 pesannya yang akan mewakili keseluruhan dari bacaan kali ini.
Oke, saya akan buka seperti biasa Rider Waite Tarot. Rider Waite Smith Tarot. Oke. Keuangan aman. Seneng ya kalau dengar keuangan aman gitu ya. Oke. Nah, sih Page of Sword-nya datang. Ini yang sama yang tadi. Oke, it's good. Keuangan lagi. Justice, good. Percintaan nggak kelihatan. Oh, ada dikit. Ada dikit. Oke. My dear Libra, kartu pertama kalian adalah Four of Pentacles. Di sini sangat terlihat bahwa keuangan kalian sebenarnya baik-baik saja. Cuma di awal-awal tahun kalian seperti agak susah untuk melakukan pengeluaran karena takut kalau nanti di kemudian harinya gimana. Ya, itu kan pertimbangan kalian dan menurut saya nggak salah sama sekali. Cuma Libra bagaimanapun, kalau memang harus ada pengeluaran untuk sesuatu yang memang penting, urgent, ya jangan ditunda sih. Nanti kalau ditunda malah nanti berkelanjutan dan akhirnya ada permasalahan di situ gitu. Bagaimanapun keuangan kalian sebenarnya aman, jadi tinggal di manage aja sebaik-baiknya ya Libra. Dan kartu yang menyertainya mungkin ada apa ya namanya? Halangan atau apa di situ, coba kita lihat. The Hermit 2 kali loh, The Hermit, bukan 2 kali, The Hermit ini kan kartunya Virgo ya, ada 2, satu lagi ada di situ itu adalah Queen of Pentacles, itu juga si Virgo gitu. Oke, untuk kalian para Libra yang punya hubungan dengan Virgo, coba mungkin kalian bisa tanya ke orang tersebut mengenai apa yang ingin kalian putuskan. Jadi kayak nanya pendapatnya si Virgo, itu satu. Yang kedua, Hermit itu kan berarti ada pencerahan. Untuk karir, keuangan dan bisnis, monggo silakan kalian kolaborasikan mungkin. Dan ya di sini sih terlihat ada Virgonya, tapi ya bisa saja orang tersebut tidak harus seorang Virgo ya. Tapi yang penting orang itu bisa memberikan masukan, itu satu. Yang kedua bisa memberikan solusi. Yang ketiga bisa membuat Libra lebih confirm dan gak takut kalau keuangannya morat-marit gitu. Jadi ada tambahan-tambahan seperti itu. Dan di awal bulan ya udah mulai kelihatan bahwa memang kalian memerlukan input atau saran dari orang yang jauh lebih mengerti mungkin. Bukan karena permasalahan, bukan, tapi mungkin karena worry-nya sih. Karena ya sedikit banyak kan Libra itu overthinking juga ya. Kan deket-deket sama Virgo tuh, habis Virgo baru Libra. Jadi overthinkingnya juga keluar lah di situ, sehingga buat Libra kayak ini nih gimana nih keuangannya nih, karirnya nih, bisnisnya gitu. Ya carilah orang yang bisa memberi kalian masukan, dan apakah orang itu ada di kehidupan kalian, ada, coba deh cari. Iya, bisa dia Virgo, bisa juga bukan Virgo sih sebenarnya, tapi karena kan di dalam chart hidup orang kan beda-beda. But then yang penting adalah kalian bisa memutuskan sesuatu gitu, dan tidak kelamaan. Nah, itu di awal-awal bulan. Kalau keuangan sebenarnya baik karena ini ada King of Pentacles, dan beberapa hal yang kalian lakukan masih menghasilkan dan bisa kalian jadikan sumber lah untuk keuangan, karir dan bisnis kalian ya. My dear Libra, kartu yang menyertainya adalah itu juga kartunya Taurus. So mungkin juga Taurus yang kalian temui di awal tahun juga bisa jadi orang yang bisa memberikan masukan dengan baik. Bahkan ada Nine of Pentacles di sini. Awal-awal tahun bahkan ada banyak hal yang bisa kalian petik
buah dari apa yang sudah kalian perjuangkan. Jadi awal tahun keuangannya Libra sebenarnya baik-baik aja, cuma overthinkingnya Libra tentang hal satu dan lain hal yang berhubungan terutama dengan karir keuangan dan bisnis kalian, itu yang menguasai pikiran kalian sehingga ada rasa, aduh gimana nih ya, udah tahun 2024 begini-begini gitu ya. Jangan khawatir, akan ada orang yang kasih saran, kalian akan temui orang tersebut atau udah ada mungkin di kehidupan kalian bisa. Dan juga di awal-awal tahun juga banyak hal yang menyangkut keuangan kalian juga bagus, ada hasil lah gitu ya. Dan ini nih yang page of sport tadi di satu kartu kadang-kadang juga dibilang ini ada berita angin gitu ya, kabar-kabar angin. Ya, kabar-kabar angin mah boleh aja datang ya, tapi kalau kaliannya nggak menganggap itu sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan mah nggak usah khawatir gitu. Ini mendekati pertengahan tahun, kalian akan mendapatkan kabar sesuatu hal yang menurut kalian ini benar atau enggak gitu, masih masih di tengah-tengah. Dan kabar itu mengenai apa sih? Ini mendekati pertengahan tahun ya Libra. Oke. Kabar itu tentang orang yang memang dekat dengan kalian, tapi tidak secara profesional. Ini secara personal, jadi kayak temen atau cinta mungkin bisa juga. Itu ada kabar-kabar tentang dia, and then bikin kalian juga worry di situ. Oke, keuangan bisa diatasi, tapi untuk cinta ada ketidakstabilan yang ada di pikirannya si Libra, dan itu mendekati pertengahan tahun 2024 karena kabar-kabar yang didengar itu bikin Libranya worry. Tapi menurut saya sih nggak usah worry ya, kalau itu cuma sekedar kabar, kan belum tentu kebenarannya ya kan. Nah itu dia tadi makanya disebutkan coba minta saran dari orang-orang yang memang kompeten, orang-orang yang intelektual atau yang mengerti permasalahannya gimana. Di pertengahan tahun justru kedewasaan kalian bertambah dengan segala sesuatu yang kalian alami di awal tahun gitu. Di pertengahan tahun bahkan ada Ace of Wands di mana kalian bertambah secara kedewasaan, baik itu dalam hal karir keuangan dan bisnis maupun ke personal life kalian, karena kalian ngerasa oh mungkin kabarnya itu nggak perlu dipikirin segitunya, padahal kan Libra kan selalu mikirin segitunya ya. Oke. Dan di pertengahan tahun kalian akan merasa bahwa oke, hidup percintaan, hidup karir itu masih so-so sih, masih nggak terlalu jelek, nggak terlalu baik juga, tapi ada di tengah-tengah, but it's okay. Itu bahkan kalian akan merasa kayak lumayan seimbang nih hidup saya di 2024 ya. Kalian para Libra, seseimbang yang kalian inginkan sih. Kalian kan selalu menuntut keseimbangan ya kan. Ini kartunya kalian ada loh. Ya kan, ini kartu kalian. So memang kalian, ini kalian banget lah bacaannya. Ya suka begitu tuh. Giliran bacaannya satu zodiak dan itu kartunya keluar, jadi mengkonfirmasi bahwa ini memang bacaan buat kalian. Oh, ada The Judgment, ada klarifikasi dari apa yang membuat worry kalian ya. Tadi sih saya bilang kan mostly karena untuk keuangan karir dan bisnisnya itu ternyata baik-baik aja, akhirnya kalian menyadari itu. Nah ini mungkin yang tentang percintaan ya, yang tentang percintaan ada kabar-kabar begitu yang datang, tapi di pertengahan tahun kalian mengerti bahwa itu hanya kecemasan kalian aja. Klarifikasinya ada di pertengahan tahun ya, karena memang yang saya bilang tadi kalau keuangan mah oke. Ini ada Queen of Cups, lagi-lagi kartunya Virgo. Mungkin memang ada koneksi antara Libra dan Virgo untuk sesuatu hal yang menyangkut karir keuangan dan bisnis. I don't know. Well ya, coba kalian masukkan aja ke dalam kehidupan kalian
bila memang itu sudah ada dari sekarang, terlihat akan ada sedikit misalnya koneksi di situ atau kerjasama atau apapun itu, makin membaik di pertengahan tahun. Kalau memang koneksinya itu secara karir keuangan dan bisnis ya, Libra. Yap. Queen of Wands-nya dalam posisi yang bagus. Ini Queen of Pentacles, ini Queen of Wands. So semangat nih. Leo juga bisa jadi yang tadi beberapa zodiak sudah saya sebutkan, Virgo, Taurus, kemudian sekarang ada Leo juga. Kalau kalian mau mengadakan kerjasama dengan orang-orang tersebut di pertengahan setelah pertengahan tahun, jadi bulan-bulan Juli Agustus gitu, itu udah mulai ada jalannya terbuka. Bahkan mungkin makin bagus kalau kalian udah memulainya dari awal tahun sih sebenarnya. Gak usah terlalu worry dengan keuangannya, karena kalau itu dilakukan akan dapat pencerahan tadi ya, ada the judgment-nya. Jadi untuk pertengahan tahun, tapi di bulan-bulan Juli, Agustus gitu, makin bagus, makin kuat bondingnya, relasinya dalam hal karir keuangan dan bisnis. Dan ya, kalian berada di posisi yang baik, mendekati akhir tahun, makin bagus. Ada The Justice, kartunya kalian, dan ini bulan Oktober mulai kelihatan deh ya, bulannya kalian mulai kelihatan The Justice di bulan Oktober. Hidup kalian mulai seimbang, beberapa hal yang belum selesai bisa diselesaikan dengan baik, which is good. Dan itu tadi relasi kalian dalam hal karir keuangan dan bisnis dengan orang-orang yang udah kalian temuin di depan, itu bagus. Yang ini terbalik memang, Ace of Wands-nya terbalik, menuntut kedewasaan kalian sih. Karena itu tadi mungkin kabar-kabar yang terdengar itu membuat kalian masih worry, tapi nggak perlu sebenarnya. Ya, hidup kalian cukup seimbang, bahkan ya diperlukan kedewasaan kalian untuk menyingkapi semua yang ada di hidup kalian, terutama karir keuangan dan bisnis, tapi tidak lepas juga untuk percintaannya ya. Mendekati akhir tahun, bulan-bulan Oktober itu udah lumayan bagus, bahkan bagus, lebih dari lumayan. Dan orang yang bersama kalian, kalau ini nyangkut ke percintaan, ada Six of Cups. Akhir tahun kalian tahu siapa sih sebenarnya orang yang beneran sayang sama kalian, yang mungkin kalian khawatirkan akan terjadi hal ini dan itu, which is nggak bener. Dan pada akhirnya kalian menyadari itu, bahwa memang ada orang yang memberikan kalian cinta yang sangat besar di dalam kehidupan kalian, dan you're lucky enough to have that person. Bisa di bidang karir keuangan dan bisnis juga sih, karena orang ini memang terkoneksi dan hadir di hidupnya Libra lebih lagi gitu. Kalau orang itu sudah ada, tapi mungkin sebelumnya ya biasa-biasa aja, tapi lebih lagi akan hadir lebih bermakna di kehidupannya Libra di tahun 2024. Bahkan bisa berpartner ya, baik dalam percintaan maupun karir keuangan dan bisnis. Agak terbalik, memang terbalik ya, Queen of Pentacles-nya. Ini buat saya adalah worry-nya kalian aja, tapi sebenarnya akhir tahun kalian akan tahu siapa teman siapa lawan gitu ya. Oke, sip. Beberapa kartu dari Oceanic Tarot akan saya buka. Satunya adalah Vision, Two of Wands. Vision kalian, visi hidup kalian tuh sudah mulai harus dibangun dari awal tahun ya. Visinya bakal kelihatan kok arah hidup kalian tuh kemana.
Six of Pentacles, generosity, kebaikan hati kalian yang sebenarnya akan membawa kalian pada kebaikan tentu saja. Dan ya, ada kebaikan juga yang hadir terutama di pertengahan tahun. Kemudian by the end, pada akhirnya King of the Ocean. Ini order dari semesta ya. Order, ada perintah dari semesta untuk kalian para Libra untuk berkolaborasi dengan orang dalam hal karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan, untuk bisa sama-sama membangun visi di tahun 2024. Itu sih pesannya. Oke, kemudian tanyakan 3 hal, saya akan jawab dengan yes or no. 3 hal. Oke, 1. Saya jawab yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3. Wow. The Sun. Jawaban pertama adalah yes, kedua juga yes. Sih, Queen of Pentacles-nya datang lagi, ini Virgo lagi. Kemudian Taurus ya, King of Pentacles-nya juga datang yes. So, 3 pertanyaan, 3 yes. Congratulations, kok ikut senang sayanya. Yay. Apa yang perlu diperbaiki di tahun 2024? Coba kita lihat. Selling out, nggak usah terlalu mengumbar. Apa yang perlu diperbaiki atau di healing dari diri kalian adalah selling out. Ketika kalian terlalu mengumbar rasa kekhawatiran kalian, terus kemudian pertimbangan-pertimbangan yang nggak terlalu harus ditonjolkan sih sebenarnya. Dan selling out ini juga kayak terlalu membuka diri. Jadi bukan saya minta kalian untuk menutup diri ya tahun 2024, tidak. Tapi be wise and mau dengerin kalau ada saran dari orang yang memang bagus masuk ke kehidupan kalian. Itu yang perlu dipikirin juga gitu. Kemudian dari ini oracle card yang ini, Monology Oracle Card, pesannya adalah believe in the impossible, percaya dengan ketidakmungkinan. Percaya aja ya my dear. Terakhir dari terakhir dari Angels Guide Oracle Card, pesannya inner child healing. Oke, beberapa dari kalian memang harus healing dari inner child tadi ya, yang terlalu kayak satu sisi kalian membuka diri, tapi satu sisi sebenarnya kalian nutup diri. Nggak sih? Jadi kayak yang kalian perlihatkan keluar itu sebenarnya untuk menutupi apa yang ada di dalam gitu. Oke, kalau buat saya sih sebenarnya pesan ini untuk kalian para Libra adalah apapun yang pernah terjadi di hidup kalian kan itu udah terjadi. Ya udah, kalaupun itu menyakitkan atau nggak enak, ya biarin aja. Yang penting hidup kalian sekarang harusnya jauh lebih baik, itu aja sih. Gimana Libra? So, sekian ya bacaan untuk tahun 2024 untuk Libra. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Kita ketemu lagi aja di bacaan-bacaan mendatang ya Libra. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye-bye.